بالبركة والكرامة شيخ عبد القادر. صلوا على النبي محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin wa faddala al ulama بإقامة حجج الدين وأكرم الأولياء بظهور الكرامة الخوارق التي هي من معجزات سيد المرسلين وخص من شاء من أتباع ملته بالرقي إلى درجة العارفين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه السالكين على منهجه القويم. Setelah memanjatkan pujian dan pujaan serta rasa syukur yang tiada terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan salawat dan salam serta kesejahteraan yang dilimpah curahkan keharibaan Rasul penutup Nabi terakhir, terkasih hati dan belahan nyawa kita tercinta, sirru hayatil wujud wassababul a'zam li kulli mawjud, habibuna wa nabiyuna wa syafi'una wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan selanjutnya ta'zim, takrim, ikram, ihtiram yang disertai dengan mahabbah, penghormatan yang disertai dengan kecintaan dan kebanggaan dari lubuk hati sanubari yang paling dalam. Saya sampaikan kepada segenap para habaib, para alim ulama, para ajnad, para kiai, para ustaz, para da'i, para muallim, para murabbi, para pimpinan pondok-pondok pesantren, terkhusus kepada Sayyidul Habib Abdurrahman Al-Jufri, orang tua dan guru kita bersama, dan kepada segenap tokoh-tokoh yang telah sama hadir, yang saya tidak sebutkan nama mereka satu persatu, namun sudah barang tentu tidak mengurangi sedikit pun hormat dan cinta kita kepada mereka. Bahkan mari selalu kita doakan semoga segenap para habaib, para alim ulama yang terus banting tulang berjuang malam dan siang, mencurahkan pikirannya, tenaganya, hartanya, dan juga sampai mempertaruhkan nyawa untuk menegakkan agama, membangun bangsa dan negara. Kita doakan semoga mereka senantiasa selalu dan selama-lamanya diberikan kekuatan istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, diberikan keunggulan, kejayaan, kemenangan, keberkahan, perlindungan, keselamatan fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Dan juga salam penghormatan ini saya sampaikan kepada segenap aparatur pemerintahan, para penegak hukum, sipil, TNI dan juga Polri-nya, terkhusus kepada unsur Tripika desa setempat yang selalu juga kita doakan semoga segenap aparatur pemerintahan di negeri ini khususnya dan umumnya di seluruh negeri-negeri kaum muslimin mendapatkan limpahan curahan bimbingan hidayah dan taufiknya Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka bisa tampil menjadi umara yang adil, aparatur pemerintahan yang jujur dan amanah, yang betul-betul melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga kebijakannya, keputusannya sama sekali tidak merugikan masa depan bangsa dan negara, bahkan manfaat, maslahat bagi tegaknya Islam dan makmurnya kaum muslimin. Amin ya rabbal
alamin. Apresiasi yang tinggi, ucapan terima kasih yang banyak disertai dengan doa. Jazakumullah sanal jaza, jazakumullah khairan katsira, wa 'azzamallahu ujurakum wa baraka fikum wa syakarallahu sa'yakum. Penuh kecintaan dan kebanggaan saya sampaikan kepada segenap jajaran kepanitiaan yang telah berjibaku berjuang penuh pengorbanan untuk suksesnya acara kita pada malam hari ini dalam rangka yakni tarhiban liqudumi syahrillahil mubarak syahri Ramadan. Nah, kita doakan semoga yang terlibat langsung ataupun tidak langsung, yang mendukung penuh dengan pikirannya, tenaganya, hartanya untuk suksesnya acara kita pada malam hari ini, semoga amalnya diterima menjadi amalan salihan, muslihan, makbulan, mubarakan fid dini wal dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya salam penghormatan ini secara istimewa saya sampaikan kepada segenap kaum ibu, kaum bapak, para pemuda, para pemudi, hadirin dan hadirat, jamaah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saya doakan semoga yang merapat dari dekat, yang menempuh jarak dari jauh untuk datang menghadiri acara kita pada malam hari ini, setiap ayunan tangan, langkah kaki, helaan nafas, denyut nadi detak jantungnya, kedipan matanya dijadikan oleh Allah asbab yang qawiyah, wasilah yang mustajabah, sehingga tidak ada yang bergeser pergi pulang dari tempat ini kecuali dosa pendosaannya digugurkan, diampunkan, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh hajat dunia akhiratnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh persoalan hidupnya diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh cita-cita baik dunia akhiratnya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh beban-beban hidupnya yang berat semoga diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kebersamaan kita di tempat ini dijadikan payung, dijadikan perisai, dijadikan pagar agar segala bentuk mara bahaya, aneka ragam dan segala macam petaka bencana tidak menyentuh diri kita dari ujung rambut hingga sampai ujung kaki, keluarga kita, anak cucu, cicit keturunan kita ila yaumil qiyamah, sehingga kita hidup dalam keadaan aman, nyaman, tentram, bahagia, sejahtera, selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Dan kita hadiahkan kebersamaan kita pada malam hari ini, pahalanya, ganjarannya, derajatnya untuk orang tua kita, untuk guru-guru kita bersama yang masih hidup, yang telah wafat. Semoga yang masih hidupnya Allah panjangkan usianya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dipenuhi kebutuhan zahir dan batinnya, disehatkan kekuatan fisik dan badannya, dan dijadikan akhir hidupnya husnul khatimah. Dan bagi orang tua dan guru-guru kita yang telah tiada, semoga kebersamaan kita dijadikan cahaya yang menerangi alam kubur mereka, dijadikan kenikmatan bagi mereka di alam barzakhnya, dan diperjumpakan dengan kita kelak dalam keadaan selamat dari ancaman jilatan api neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala, lantas disatu padukan dalam satu atap surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Salawat semuanya, siap salawatan? Jawab yang keempat Bu, Pak, semuanya siap salawatan? Kita hantarkan seluruh harapan kita, kita hantarkan seluruh cita-cita kita. Setelah dihantarkan tadi harapan dan cita-cita itu lewat, yaitu pembacaan kitab Maulid dengan doanya oleh Maulana Al-Habib Abdul Rahman Al-Jufri, kita hantarkan juga cita-cita dan keinginan kita kepada Allah. Semua barang-barang dengan kompak, serempak, penuh semangat agar tidak ada satupun harapan hidup kita kecuali sampai ke hadirat Allah, dan dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala seluruh cita-cita, keinginan, harapan baik dunia akhirat kita digabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Semuanya ya Rabbi salli alaihi wasallam. Yang keempat semuanya ya Rabbi salli
وسلم الفاتحة على ما نوينا وعلى ما نوى من حضر في هذا المجلس المبارك وعلى ما نوى أسرافنا ورجالنا الصالحون في كل خير وعلى كل خير وإلى حضرة النبي سيدنا ومولانا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دافعة لكل شر جالبة لكل خير بسر أسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sebetulnya berat bagi saya untuk datang pada malam hari ini. Kenapa? Karena dari jam 5 subuh kita baru berangkat dari Garut Selatan, pesisir Laut Sayang Helang. Yang itu jarak tempuhnya ke rumah saya tidak kurang dari 8 sampai 9 jam. Tapi karena kekuatan hidayah dan taufiknya Allah, dan juga karena tanggung jawab saya untuk memenuhi undangan dari orang tua dan guru kita bersama, yaitu Sayyidul Habib Abdurrahman Al-Jufri yang telah menyampaikan undangan dari segenap kepanitiaan, maka saya memaksakan untuk datang pada malam hari ini. Nah, oleh karena itu Pak Bus sekalian, kita berharap tidak ada yang pulang satupun dari tempat ini kecuali semua kita mendapatkan limpahan curahan rahmaniyah, hidayah, taufik, inayah Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga ringan bagi kita untuk melaksanakan aneka ragam dan berbagai macam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, dan berat bagi kita untuk bermaksiat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Baik ahibail kiram, acara kita pada malam hari ini adalah mengagungkan bulan Sya'ban di dalam rangka menjemput kehadiran bulan suci mulia, yakni bulan suci Ramadan. Saya ingin ingatkan Pak Bu sekalian bahwa di bulan Sya'ban tidak kurang dari 13 kejadian besar terjadi untuk orang Islam. Dan dari 13 kejadian yang terjadi tersebut, saya ingin garis bawahi 2 hal. Berapa? Halo, berapa? 2. Siap ngaji semuanya? Jawab kompak, siap ngaji semuanya? Siap konsentrasi? Takbir. Yang pertama adalah dipindahkannya kembali kiblat sholat orang yang beriman kepada Allah setelah berkiblat ke Masjidil Aqsa, lantas dikabulkan doa Rasul oleh Allah Jalla wa'ala, dan berkiblat ke Masjidil Haram, ke Ka'bah Al-Musyarrafah. Alhamdulillah. Catat dengan baik Pak Bu sekalian, ketika kita punya Nabi diangkat menjadi Nabi, diutus menjadi Rasul penutup, lantas disyariatkan ibadah salat atas dirinya, keluarga, sanak, famili, kerabat, dan umat yang beriman kepadanya. Maka saat itu saudara, umat Islam masih berkiblat ke Masjidil Aqsa. Saat Nabi dengan umat Islam berkiblat ke Masjidil Aqsa, saat itu orang Yahudi cibirkan mulut saudara. Orang Yahudi mencaci, orang Yahudi memaki. No, lihat tuh Muhammad, katanya bawa agama baru, tapi kiblatnya sama dengan agama kita. Katanya bawa agama penutup, tapi kok kiblatnya sama dengan itu kiblat kita. Katanya bawa agama yang terbaik, tapi kenapa sholat mereka masih berkiblat kepada kiblat kita?
sehingga membuat saudara sedih hati kita punya Nabi, saudara, sehingga membuat gelisah jiwa Rasul kita semuanya, Sayyidina Habibuna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga tidak ada siang, tidak ada malam, saban hari 24 jam Nabi merintih di hadapan Allah, Nabi bermunajat di hadapan Allah, Nabi memelas, Nabi meminta, Nabi mengemis agar Allah berkenan dengan kuasanya memindahkan kiblat umat Islam dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Dan alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah, doa Nabi dikabul oleh Allah, disambut dengan baik oleh Allah. Allah berfirman, faqala Allah subhanahu qad nara taqalluba wajhika fis sama, kami sudah melihat bolak-baliknya mondar-mandirnya doamu wahai Nabi ke langitnya Allah, minta dipindahkannya kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Maka hari ini Allah kabulkan permintaanmu, Allah penuhi harapanmu, Allah kabulkan yaitu harapan kita punya Nabi, dan akhirnya dipindahkanlah kiblat kita dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Alhamdulillah. Kira-kira jelas apa jelas? Halo, jelas apa jelas? Faham? Saudara, kiblat dari makna lugawi. Kiblat dari makna lugawi ada sesuatu yang kita menghadap kepadanya, saudara. Sesuatu yang kita menghadap kepadanya. Dan kiblat di salah satu ajaran kita punya syariat, dia dimasukkan ke dalam saudara syarat dan salah satu rukun di dalam sholat. Betul. Artinya saudara menghadap kiblat adalah tergantung kepadanya salah satu kesahan dan keabsahan salat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu secara lugawi. Ada makna dari filosofi kiblat tersebut, saudara. Artinya bahwa bukan cuma muka kita dihadapkan ke kiblatnya Allah, bukan cuma dada kita dihadapkan ke Ka'bah Al-Musharrafah, bukan hanya menghadap ke Masjidil Haram, bukan hanya tegak lurus saudara ke Ka'bah Al-Musharrafah di dalam salat saja, tapi saudara pelajarannya bagi umat Islam, maka seluruh sisi dan aspek kehidupannya, baik itu politiknya, baik itu budayanya, baik itu seninya, baik itu olahraganya, baik itu pendidikannya, baik itu sosial kemasyarakatannya, baik itu urusan pribadinya, baik itu urusan keluarganya, wajib selaras dengan kiblat Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Ka'bah Al-Musharrafah yang berada di Masjidil Haram, yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah, yang itu adalah simbol persatuan dan kesatuan umat Islam. Betul. Alhamdulillah. Kira-kira bisa sampaikan jelas apa jelas? Faham? Jawab kompak bareng semuanya serempak. Di antara umat Islam yang nyolatnya ngiblat ke Ka'bah, tapi pakaiannya masih ke Prancis dan Paris, ada apa banyak? Kayak yakin. Di antara umat Islam nih, sholatnya sih ngiblat ke Ka'bah Al-Musharrafah, ngadepnya sih ke Masjidil Haram, pakaiannya kelihatan ketek, kelihatan paha, kelihatan betis, masih berkiblat ke Paris, ke Prancis, ada apa tidak? Coba jawab yang kompak, ada apa tidak? Ada apa banyak? Ayah atau apa balata? Ayah atau nabi loba? Ayah atau nabi renyak? Betul. Dari mulai malam ini jangan coba sholat yang ngiblat ke Ka'bah, pakaian ibu, pakaian putri ibu, pakaian putri bapak, kiblatkan ke Ka'bah Al-Musharrafah, suruh tutup aurat, karena mengubat aurat bisa mengundang laknat dan azab. Betul. Kira-kira jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Hari ini umat Islam yang sholatnya sih ngiblat ke Ka'bah, ngadepnya sih ke Masjidil Haram, giliran mati juga badannya dihadapin ke
kiblat saudara. Tapi dalam ekonominya masih berkiblat ke Yahudi. Ada apa banyak? Ada apa banyak? Masih rajin aja minjem dari bank emok duitnya. Ada nggak? Ada nggak? Ada apa tidak? Masih aja menjalankan praktek-praktek ekonomi yang berbau riba. Ada apa tidak? Ada apa tidak? Sholatnya ngadep ke kiblat, matinya juga ngadep ke Masjidil Haram, kuburannya juga ngadep ke mana? Ke kiblat. Tapi ekonominya sudah ngadep ke Yahudi, ngadep ke Eropa, ngadep ke Amerika, bahkan ngadep ke Soviet, bahkan ngadep ke Cina, saudara. Saya bertanya, imannya sempurna apa tidak? Imannya sempurna apa tidak? Tidak tentunya. Maka dari mulai malam hari ini ngaji di bulan Sa'ban menyambut bulan suci Ramadan, kiblatkan ekonomi kita kepada syariat, kiblatkan ekonomi kita kepada hukum Allah dan Rasulnya, kiblatkan ekonomi kita kepada pusar daripada keridhaan Allah yang namanya Al-Ka'bah Al-Musharrafah di Masjidil Haram di kota Makkah Al-Mukarramah. Insya Allah. Kira-kira jelas apa jelas? Halo, jelas apa jelas? Faham. Sholatnya sih masih ngadep ke kiblat, sholatnya ngadep ke Masjidil Haram. Tapi dalam urusan budaya masih mencaci maki budaya Arab. Ada nggak yang begitu? Halo, ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Sebenarnya orang Serang Baru ada nggak yang pernah dengar kayak begini? Itu jangan pakai atribut Arab. Arab itu kadal gurun, Arab itu adalah pengkhianat, Arab itu penjajah. Orang yang macam gitu ngomong kira-kira pinter apa bodoh? Pinter apa bodoh? Cerdas apa tolol? Jenius apa bahlo? Yakin? Hati-hati Pak Bu. Giliran sholat Idul Fitrinya, walaupun sholatnya setahun sekali Idul Fitri kan ngadep kiblat, betul? Walaupun sholat Idul hanya setahun sekali kan ngadep kiblat, giliran dia mati konyol modar pun saudara diadepin ke saudara yang namanya kuburannya, yang namanya mukanya, yang namanya jasadnya ke kiblat Allah. Kenapa? Karena KTP-nya masih beragama Islam, betul? Udah begitunya saudara ke atribut-atribut Islam, atribut-atribut Arab, nama-nama Arab, saudara, atribut-atribut sahabat, atribut-atribut ulama. Yang pakai imamah begini dituding radikal, yang pakai gamis begini dituding ekstremis, yang pakai gamis saudara dituding radikalis. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bu, mana itu si Aceh teh, Bu? Tahu Pangeran Diponegoro? Halo, tahu nggak Pangeran Diponegoro? Pangeran Diponegoro pakai topi apa pakai imamah? Jawab yang kompak, pakai topi apa pakai imamah? Pakai topi apa pakai imamah? Pakai celana pentalon apa pakai gamis? Selama yang kita pelajari dalam buku sejarah, Pangeran Diponegoro pengkhianat apa pejuang? Pengkhianat apa pejuang? Pahlawan apa bajingan? Pahlawan apa bajingan? Bu, tahu nggak Imam Bonjol? Tahu nggak Imam Bonjol? Imam Bonjol pakai topi apa pakai imamah? Pakai celana pantolon apa pakai gamis? Betul? Setahu ibu bapak anak-anak bulu sekalian, di dalam buku sejarah Imam Bonjol pengkhianat apa pejuang? Pengkhianat apa pejuang? Penjajah apa pembangun? Penjajah apa pembangun? Penjajah apa pembela negeri? Pahlawan apa bajingan? Betul? Yakin? Takbir. Jadi kalau ada orang yang ngomong itu yang pakai gamis, yang pakai imamah, itu adalah anti NKRI, bahwa itu adalah tidak nasionalis, bahwa itu adalah musuh Pancasila, kira-kira berarti yang ngomongnya pinter apa bodoh? Cerdas apa tolol? Paham kebangsaan apa tidak? Wawasan nasionalismenya dalam apa dangkal? Dalam apa dangkal? Yakin? Betul? Udah begitu ada yang ngomong konde lebih hebat daripada jilbab. Ya,
Ada yang ngomong begitu? Ada nggak yang ngomong begitu? Saya ingin ingatkan Pak Bu sekalian, dari tahun 60-an yang bacotnya saudara biasa mengucapkan kadal gurun, yang congornya suka ngomong kadal gurun, dari tahun 50-an 60-an nggak ada lain, nggak ada bukan kecuali PKI. Kecuali siapa? Kecuali siapa? Ibu bapak anak muda boleh diperiksa koran-koran tahun 50-an, koran-koran tahun 60-an, boleh diperiksa saudara. Siaran-siaran rekaman-rekaman radio tahun 50-an, tahun 60-an, arsip-arsipnya saudara, yang suka ngomong bacotnya, yang suka keluaran statementnya dari congor-congor yang menyatakan bahwa ya tentang kadal gurun, tiada lain tiada bukan itu adalah siapa? Jawab yang kencang, kompak, serempak semuanya, siapa? Siapa? Saya bertanya, yang membunuhi santri waktu itu siapa? Yang menyembelih para kiai waktu itu siapa? Yang menyerang pondok pesantren, membakar gedung-gedung pemerintahan siapa? Bahkan yang membunuh para lurah, yang membunuh para camat, membunuh para bupati, yang membunuh para jenderal siapa? Jadi PKI itu musuh apa saudara? Kawan apa lawan? Pecundang apa pejuang? Pengkhianat apa pahlawan? Yakin? Betul? Jangan-jangan yang sekarang lata ngomong tentang kadal gurun, jangan-jangan pengikut dan antek-anteknya siapa? Antek-anteknya siapa? PKI. Hati-hati orang Serang Baru, dari mulai malam ini kiblatkan zahiran wa batinan kita kepada pusernya seluruh kebenaran, yaitu Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Insya Allah saya tidak berbicara yang pakai batik haram, enggak, karena intinya saudara, pakaian di dalam Islam adalah intinya adalah menutup aurat, betul? Baik itu aurat laki-laki, baik itu aurat perempuan. Orang muslim boleh pakai atribut apapun selama menutup aurat, sudah boleh pakai pakaian dari ras manapun, mau Sundanya, mau Jawanya, mau Bugisnya, saudara, mau Bataknya, silahkan pakai pakaian masing-masing daripada adat kebiasaannya masing-masing. Tidak haram, saudara, selama menutup aurat. Adapun kenapa saya pakai gamis, saya pakai gamis, pakai jubah luar, kenapa? Karena saya, saudara, ingin mempertontonkan, mengizharkan kecintaan saya kepada Rasul, kecintaan kepada Nabi. Karena faktanya Nabi pakai gamis, Nabi pakai jubah, Nabi pakai imamah, Nabi pakai atribut-atribut. Sebegitupun yang dipakai oleh sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, saudara. Nah, kalau saya menyatakan orang yang pakai batik pun boleh, kenapa kau mencaci orang yang pakai gamis? Betul? Betul? Kalau kita biarkan, saudara, kalau Islam saja menghalalkan siapapun yang pakai atribut apapun selama menutup aurat, kenapa kalian harus menyerang dengan sebutan-sebutan yang menjijikkan, saudara, bagi orang-orang yang pakai atribut Nabi? Betul? Kira-kira jelas sama jelas? Jadi kiblat kita kemana? Ke Menara Eiffel apa ke Ka'bah? Jawab kompak, Menara Eiffel apa ke Ka'bah? Mekah apa Prancis? Mekah apa Eropa? Mekah apa Amerika? Mekah apa Soviet? Mekah apa Cina? Betul? Takbir. Kira-kira jelas apa jelas? Faham apa faham? Ada umat Islam, saudara, sholatnya ngadep ke kiblat, dadanya dihadapin ke Masjidil Haram, badannya tegak lurus ngadep ke Ka'bah Al-Musyarrafah. Dari mulai sholat sampai dia mati dimasukin ke liang kubur. Giliran jadi birokrat, giliran jadi pejabat dalam urusan politik, ganti haluan, saudara, ganti kiblat, saudara. Lebih membebek kepada kiblat politiknya Eropa, Amerika, lebih membebek dan taat kepada pusaran, saudara, kiblatnya apa tuh? Politik Soviet dengan Cina. Hati-hati Pak Bu sekalian, bahwa di dunia ini ada dua kutub politik, yang satu di barat, yang satu di timur, saudara. Yang satu di barat adalah Eropa, Amerika. Bagaimana sistem politiknya? Yaitu adalah
kapitalis, betul. Dan yang satu di timur, apa itu Soviet dengan Cina? Apa sistemnya? Yaitu sosialis komunis. Di antara keduanya ada jalan yang lurus, di antara keduanya ada jalan yang selamat, di antara keduanya ada jalan kemaslahat, di antara duanya ada jalan yang bisa menjamin kebahagiaan dunia dan akhirat. Apa yaitu Islam. Kiblatnya mana? Ka'bah al-Musharrafah. Aturan tatanan sistemnya adalah agama Islam. Maka oleh karena itu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam kafah, secara keseluruhan, bukan cuma dalam urusan sholat, dalam zakat, dalam saum, dalam haji, tapi dalam ekonomi, politik, sosial, budaya, pribadi, keluarga, urusan bangsa dan negara. Tunduklah kalian kepada aturan yang dibawa di dalam Islam. Betul. Saya bertanya, siap tunduk kepada Allah, siap manut kepada Rasul, siap ikut syariat agama Allah? Takbir. Kira-kira jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Baik, biar lebih jelas. Biar lebih jelas. Kenapa hukum Islam itu hukum yang paling menjamin kebahagiaan, keselamatan? Mau tahu apa tidak? Mau tahu apa tidak? Saya bertanya, yang nyiptain ini langit dan bumi siapa? Kurang kencang jawabnya, yang kencang biar kedengar ke Jakarta. Yang nyiptain langit bumi ini siapa? Yang nyiptain binatang siapa? Yang nyiptain manusia siapa? Yang nyiptain daratan, lautan dan langit siapa? Berarti yang paling tahu jalur keselamatan siapa? Berarti yang paling paham jalur kemaslahatan siapa? Berarti yang lebih paham tentang hukum siapa? Manusia apa Allah? Jawab yang kompak, manusia apa Allah? Dan jadi mana lebih hebat, hukum bikinan manusia apa Allah? Hukum manusia apa Allah? Jawab yang kompak, hukum manusia apa Allah? Hukum Allah. Karena Allah lah yang maha tahu tentang apa yang terbaik, apa yang terburuk, apa yang paling maslahat, apa yang paling mudarat, apa yang paling selamat, apa yang paling celaka untuk kehidupan umat manusia, bahkan seisi langit dan bumi. Betul. Dan tatanan hukum yang dibawa oleh Allah, yang diturunkan kepada Rasul, itu namanya adalah syariat agama Islam. Alhamdulillah. Baik, kira-kira jelas apa jelas? Faham apa faham? Biar lebih paham lagi. Hati-hati, ada 5 tujuan syariat Islam. Ada berapa? Ada berapa? 1. Lihifdziddin, untuk menjaga agama. Aturan-aturan Allah, syariat Allah diturunkan pertama adalah bertujuan untuk menjaga apa? Agama. Maka diaturlah saudara tatanan yang menjadi tuntunan, diaturlah tatanan yang menjadi tuntunan dan aturan yang disebut the way of life saudara, yaitu jalan kehidupan seluruh anak-anak manusia di bawah kolong langit. Di dalam syariat agama Allah saudara, syariat Islam diturunkan pertama sekali tujuannya adalah untuk menjaga agama. Lihat kita punya Nabi saudara, manakala sudah hijrah dari Makkah ke Madinah, Yahudi masih ada di situ bahkan banyak, Nasrani ada bahkan banyak, kelenteng didirikan saudara, gereja didirikan saudara. Saya bertanya, kelenteng dibakar sama Nabi apa tidak? Jawab yang keempat, kelenteng dibakar sama Nabi apa tidak? Gereja di bumi hanguskan sama Nabi apa tidak? Enggak saudara. Begitupun saudara, Islam mengatur bagaimana menjaga agama selama mereka Yahudi dan Nasrani, Hindu dan Buddha saudara tidak menyerang Islam, tidak menyerang umat Islam, maka haram kita untuk menyerang mereka. Betul. Makanya di ayat yang diturunkan
Surat yang diturunkan bagaimana untuk menjaga agama, saudara. Bahkan disunnahkan oleh kita punya Rasul untuk kita bacakan pada setiap salat sunat yang 2 rakaat pada rakaat pertama, yaitu surat Al-Kafirun. Allah berfirman bagaimana? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Sampai ujung-ujung dari ayat ini apa? Lakum dinukum waliyadin. Hai Kristen, agama kalian bawa kalian bebas masuk ke mana? Ke gereja, selama gerejamu tidak melanggar aturan negara dan aturan agama. Betul, kalian bebas untuk melaksanakan aktivitas agama, wahai Kristen, Katolik, Protestan, selama kau tidak murtad-murtadkan saudara kami umat Islam. Betul. Hindu Buddha silakan masuk ke vihara, Hindu Buddha silakan masuk ke kelenteng, silakan, kami tidak akan menyerang kalian selama kalian tidak menyerang kami sebagai umat Islam terbanyak penduduknya di Indonesia. Betul. Saya bertanya, Islam itu indah apa tidak? Yang keempat, indah apa tidak? Toleran apa tidak? Saya pernah di Bekasi, gereja ada apa banyak? Di Bekasi gereja ada apa banyak? Yang Hindu, Buddha, Kristen ada apa banyak? Ada apa banyak? Rumah mereka dibakar sama kita apa tidak? Rumah ibadah mereka diserang apa tidak? Kecuali kalau rumah ibadah yang mereka dirikan nyata-nyata saudara melanggar aturan negara. Betul? Kira-kira jelas apa jelas? Seperti dulu pernah di Bekasi ada gereja Kalamiring, dilarang, dicegah oleh umat Islam. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat aturan negara, saudara. Karena di negara kita ada aturan untuk mendirikan rumah ibadah, saudara. Dan itu bukan cuma untuk Kristen, termasuk untuk Islam. Orang Islam membangun masjid sudah di tengah masyarakat Hindu, tidak begitu enak saja, saudara. Umat Islam membangun masjid di tengah masyarakat Kristen di Ambon, di Maluku, di Ternate. Ada aturannya, saudara. Manakala penduduk setempatnya 60 keluarga, saudara, yang Islam, dan diizinkan, saudara, oleh 8 tetangga-tetangganya yang berbeda agama. Jelas apa jelas? Halo, jelas apa jelas? Jadi hukum Islam yang pertama untuk menjaga apa tadi itu? Agama. Kira-kira jelas apa jelas? Halo, jelas apa jelas? Yang kedua, lihifdin nafsi, menjaga nyawa. Membunuh diharamkan. Lantas ada hukum kisos, pembunuh mesti dikisos, mesti dipancung. Untuk apa? Karena di mata Allah, di mata Rasul, di mata hukum agama, darah dan nyawa manusia itu adalah mahal tak terhingga. Makanya Allah nyatakan di dalam ayatnya, wa man qatala nafsan bighairi haqq, barang siapa yang menumpahkan darah, menghilangkan nyawa seseorang bighairi haqq, tanpa alasan diperbolehkan oleh Allah dan Rasulnya, faka'annama qatalan nasa jami'a, maka seolah-olah dia sudah membunuh seluruh umat manusia. Harga satu nyawa manusia di mata Allah dan Rasulnya, saudara, seolah-olah senilai dengan harga seluruh umat manusia nyawa mereka, saudara. Saya bertanya, kalau begitu syariat Islam bagus apa tidak? Benar apa salah? Indah apa tidak? Siap tunduk kepada aturan Rasul, siap taat kepada aturan Allah. Takbir. Yang berapa tuh? Yang kedua. Yang ketiga, lihifdil akli, menjaga akal pikiran. Kenapa ibu narkoba diharamkan? Karena bikin error otak. Betul apa betul? Kenapa itu minuman keras diharamkan? Karena bisa menghilangkan akal, saudara. Betul apa betul? Kenapa pornografi, saudara, diharamkan? Karena bisa, saudara, merusak sel-sel otak, saraf-saraf otak belakang yang bisa membuat, saudara, rem akhlak kita jadi kendor, bahkan jadi blong rem, sehingga, saudara, tidak jelas lagi mana yang halal, mana yang haram, karena pornografi dengan porno aksi. Makanya syariat agama punya kepentingan yang ketiga, lihifdil akli, untuk menjaga akal, untuk menjaga logika, biar akal manusia aktif, biar logikanya, saudara, nalarnya jalan, sehingga bisa membedakan mana hak, mana batil, mana benar, mana salah, mana lurus, mana bengkok, mana bajingan, mana pahlawan, mana pengkhianat, mana pejuang. Betul atau betul? Yang keberapa tuh? Jadi yang pertama menjaga, menjaga agama. Yang kedua menjaga
nyawa, yang ketiga menjaga akal, yang keempat yaitu lihifdin nasli, menjaga keturunan. Menjaga apa? Menjaga apa? Menjaga apa? Keturunan. Kenapa zina diharamkan? Kenapa pelacuran diharamkan? Karena kalau zina dilegalisir, pelacuran dihalalkan, saudara, bakal banyak anak, bakal banyak lahir keturunan yang tidak jelas siapa bapaknya. Betul apa betul? Bahaya apa tidak? Bahaya apa tidak? Ntar anak-anaknya mau masuk sekolah ditanya sama calon gurunya, ini bapaknya siapa namanya? Kata emaknya ngomong apa? Nggak tahu itu. Karena yang ngelakunya juga banyakan katanya. Kan nggak jelas akhirnya siapa bapaknya. Betul? Bahaya apa tidak? Bahaya apa tidak? Dan saya ingin ingatkan, hati-hati, termasuk Bekasi terancam dengan ancaman yang teramat sangat berat. Jawa Barat pada umumnya, Bekasi, Garut, Tasik pada khususnya, hati-hati. Saat ini tengah merebak penyakit masyarakat yang teramat sangat berat. Apa itu? LGBT. Apa? L-nya lesbian, G-nya gay, B-nya biseksual, T-nya transgender. Dan para psikolog dan juga dokter-dokter sudah hampir sepakat bahwa LGBT itu adalah termasuk penyimpangan seksual. Hati-hati Pak Bos sekalian, jaga dan rawat anak cucu keturunannya. Kenapa? Karena LGBT ini salah satu gerakan internasional untuk merusak akhlak anak bangsa. Di backup oleh kekuatan dana triliunan dolar. Dan masuk saudara backing-backingnya ke sel-sel pemerintahan. Sampai tempo hari kedutaan Inggris saudara berani untuk mengibarkan bendera LGBT di halaman kedutaannya saudara. Sehingga persaudaraan alumni 212, Front Persaudaraan Islam, ormas-ormas Islam lainnya turun untuk menyampaikan sudah aspirasi dan juga kritik kepada pemerintahan agar di stop itu Inggris jangan mengibarkan bendera LGBT. Betul? Sebenarnya LGBT bahaya apa tidak? Bahaya apa tidak? Di setiap kabupaten kota saudara ada yayasan-yayasan yang melindunginya, ada yayasan-yayasan yang membackupnya, ada yayasan-yayasan yang mendanainya. Hati-hati dan catat dengan baik Pak Bos sekalian, LGBT salah satu sudah penyakit psikologi yang sangat-sangat cepat menular. Dia dinamis dan cepat menular. Manakala putri ibu sering keteleponan, komunikasi, berdialog, saudara bertatap muka, bermuajahah dengan kaum lesbian, jangan kaget suatu saat saudara bisa menjadi putri kita lesbian, masuk ke lesbianisme saudara. Kalau anak-anak putra kita yang hebat, yang gagah saudara, suatu saat banyak berkomunikasi dengan kaum gay, apalagi berinteraksi, apalagi main bareng saudara, tidak menutup kemungkinan sebulan 2 bulan dan akhirnya saudara menjadi gay beneran saudara. Bahaya apa bahaya? Bahaya apa bahaya? Saya bertanya, lesbian bahaya apa tidak? Gay bahaya apa tidak? Biseksual bahaya apa tidak? Transgender bahaya apa tidak? Siap lawan LGBT, siap lawan backing LGBT. Takbir. Hati-hati Pak Bu, makanya syariat Islam yang nomor keberapa tadi itu? Keempat, lihifdil aqli, untuk menjaga lihifdil nasli, untuk menjaga keturunan. Makanya kayak begitu diharamkan. Bahkan untuk LGBT saudara ada hadnya. Bagi kaum lesbian, bagi kaum gay yang akut saudara, maka hadnya adalah pancung, dihukum mati dalam syariat agama Islam. Kenapa? Karena sangat-sangat menular dan membahayakan. Jelas apa jelas? Dan syariat Islam yang nomor 5 tujuannya apa? Lihifdil mal, untuk menjaga harta. Bapak sekalian, dalam Islam harta ini ada harta milik pribadi, ada harta milik keluarga,
ada harta milik masyarakat, masyarakat umum milik negara, betul? Makanya sudah diatur dalam syariat agama Islam, ada bab waris. Betul apa betul? Halo, betul apa betul? Bahkan Indonesia disediakan sudah pengadilan agama untuk membereskan, menyelesaikan sengketa waris. Dan ada, saudara, harta milik negara, harta milik rakyat, yang kata Nabi, an-nas syuraka fi thalathin. Manusia, masyarakat ikut memiliki 3 jenis harta. Satu, al-qada, palang ilalang. Yang kedua, anar, semua kandungan bumi, dari mulai emasnya, nikelnya, tembaganya, saudara, pasir besinya, dan lain sebagainya. Itu adalah tidak boleh dikuasai oleh asing, tidak boleh dikuasai oleh asing, tidak boleh, saudara, dikuasai oleh konglomerat, tidak boleh dikuasai oleh pejabat. Wajib dikelola pemerintah dan 100% untungnya harus dikembalikan ke masyarakat. Agar yang tidak bisa punya rumah bisa dibangunkan rumah, agar yang tidak bisa kuliah bisa diberikan beasiswa untuk kuliah. Itu adalah syariat agama Islam. Hebat apa tidak? Hebat apa tidak? Dan yang ketiga, harta itu apa? Alma, semua kandungan air, mau air sungai, mau air sumber mata air, mau air lautan, dengan seluruh apa yang terkandung di dalamnya, saudara, haram dikuasai oleh asing, haram dikuasai oleh asing, haram dikuasai oleh sindikat, haram dikuasai oleh salah satu kelompok atau pihak. Wajib dikelola oleh negara dan 100% keuntungannya untuk rakyat jelata. Jelas apa jelas? Saya bertanya, Indonesia ini kaya apa miskin? Kaya nggak yakin. Indonesia ini kaya apa miskin? Di Indonesia gunung ada apa banyak? Di Indonesia lautan sempit apa luas? Di Indonesia emas ada apa banyak? Yang kompak jawabnya emas Indonesia ada apa banyak? Emas Indonesia ada apa banyak? Banyak. Kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur gede-gede itu emas. Masya Allah. Saya sempat dialog dengan salah seorang ahli kelautan dari Amerika, Pak Agus sekalian. Andai kan pemerintah bisa mengelola dengan baik ikannya, ikan dari perut laut yang ada di kelautan Indonesia, bisa dijamin 239 juta penduduk anak bangsa tidak akan ada yang tidak bisa kuliah, tidak ada yang jatuh ke dalam kefakiran, kemiskinan. Itu dari ikannya doang. Itu cuma dari ikan. Sebetulnya sekali lagi jawab kompak, Indonesia kaya apa miskin? Indonesia kaya apa miskin? Tapi yang seumur ngontrak nggak punya rumah ada apa banyak? Yang telat nikah karena belum punya kerja ada apa banyak? Yang ditolak sama calon mertuanya karena nganggur ada apa banyak? Ada apa banyak? Yang ngejomblo seumur umur karena ditolak sama calon mertuanya karena nggak punya kerjaan ada apa banyak? Yang nggak punya rumah ada apa banyak? Yang nggak bisa kuliah ada apa banyak? Yang nggak bisa sekolah ada apa banyak? Kalian mati nggak ada kuburan, yang nggak mampu sudah di kota-kota untuk beli kapling kuburan ada apa tidak? Ada apa tidak? Masya Allah. Jadi kemana itu duit? Kemana itu isi laut? Mau tahu apa mau tahu? Mau tahu apa mau tahu? Ini panjang bahasanya nih Bib nih. Tapi biar cepat bisa kena sama logika, masuk akal, gini aja. Bu, mana ini bu? Ibu contohnya misalnya punya tanah sehektar, amin gitu. Misalnya ibu punya tanah sehektar, itu tanah milik kita, betul? Itu tanah punya siapa? Punya kita. Itu tanah sehektarannya semuanya kita tanamin jagung. Jagungnya punya siapa? Punya kita. Tanahnya punya siapa? Kita. Jagungnya punya siapa? Punya siapa? Coba jangan loyo, saya ulangi lagi sekali lagi. Kita pisahnya punya tanah berapa tadi itu? Sehektar. Amin gitu. Nah, jadi tanahnya punya siapa tuh? Kita tanami jagung, jagungnya punya siapa? Pas giliran mau panen jagung, harga jagung naik. Kira-kira kita senang apa tidak? Yang benar, serius, jujur jawab, senang apa tidak? Senang apa tidak?
Senang apa tidak? Baik, sekarang kita balik nih. Indonesia punya presiden apa punya kita? Indonesia punya presiden apa punya kita? Punya Kapolri, Panglima TNI apa punya kita? Indonesia punya minyak. Berarti minyaknya punya siapa? Saya nggak yakin. Berarti minyaknya punya siapa? Yang benar serius punya siapa? Punya kita. Indonesianya punya siapa? Berarti minyaknya punya siapa? Nah, jawab jujur, jangan rusak, jawab jujur. Harga minyak bensin, harga minyak solar naik, seneng nggak? Saya tuh yang ini ngaji tuh gimana? Indonesia punya siapa? Minyaknya berarti punya siapa? Nah, harga bensin, harga solar naik, kira-kira seneng apa tidak? Seneng apa tidak? Susah apa senang? Susah apa senang? Kok jadi susah nih? Indonesia punya kita, minyaknya punya kita, tapi pas minyak naik kok kita nggak senang. Saya ulangi lagi nih soalnya. Jauh. Kita punya tanah berapa tadi itu? Berapa tadi itu? Tanahnya punya kita, betul? Kita tanamin jagung, jagungnya punya siapa? Nah, pas giliran mau panen harga jagung naik, seneng apa tidak? Seneng apa tidak? Nah, kita punya Indonesia, berarti Indonesia punya siapa? Indonesia punya minyak, berarti minyak punya siapa? Harga minyak naik, seneng apa tidak? Aneh. Aku jagung aku minyak nanti aneh. Saya penasaran, jangan bohong jawabnya. Siap kompak semuanya? Siap jujur jawabnya, siap? Siap jujur jawabnya semuanya, siap gak? Baik, kita punya tanah luasnya 1 hektar. Amin. Saudara, berarti tanah itu punya siapa? Kita tanamin jagung, jagungnya punya siapa? Pas giliran jagung itu mau panen harganya naik, seneng gak? Kaya gak? Kaya gak? Kita punya Indonesia, berarti Indonesia punya siapa? Indonesia punya minyak, berarti minyaknya punya presiden apa punya siapa? Harga minyak bensin naik, seneng gak? Susah apa senang? Sempit apa lapang? Sempit apa lapang? Yakin? Betul? Mau tahu nggak sebabnya? Mau tahu nggak dengan jagung kok kita senang, dengan minyak kok nggak senang? Mau tahu nggak? Mau tahu nggak? Kenapa dengan jagung kita senang? Karena tanahnya punya siapa tadi tuh? Yang belum kompak punya siapa? Jagungnya punya siapa? Yang garapnya siapa? Yang garapnya siapa? Kita. Yang ngejualnya siapa? Harganya yang nentuin siapa? Berarti yang kaya siapa? Yang kaya siapa? Yang seneng siapa? Yang gemuk siapa? Yang naik hajinya siapa? Yakin? Betul. Nah, kenapa dengan minyak kita nggak senang? Indonesianya punya siapa? Kita. Minyaknya punya siapa? Yang minyaknya punya siapa? Yang garapnya kita apa asing? Jawab yang kompak. Yang garapnya kita apa asing? Jawab yang ganjang. Yang garapnya siapa? Kita apa asing? Yang nentuin harganya siapa? Yang nentuin harganya siapa? Yang garapnya siapa? Berarti yang untungnya siapa? Yang ruginya siapa? Yang senangnya siapa? Yang sedihnya siapa? Yang gemuknya siapa? Yang kurusnya siapa? Yang sehatnya siapa? Yang bungeknya siapa? Kira-kira jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Makanya di dalam syariat agama Islam diatur agar harta kekayaan milik negara gak boleh dikuasai oleh asing manapun, betul? Berarti kalau tegak syariat Islam maju apa mundur? Kalau tegak aturan Islam maju apa mundur? Makmur subur, betul? Makmur subur, betul? Alhamdulillah. Kira-kira jelas apa jelas? Jadi Pak Bu, saya ingin sampaikan pada malam hari ini, hikmah daripada bulan Sya'ban adalah berpindahnya kiblat. Dan saya ingin wasiatkan kepada diri pribadi dan seluruh saudara-saudaraku yang hadir, dan tolong sampaikan kepada siapapun, kepada anak yang jadi tentara,
kepada anaknya yang jadi anggota dewan, kepada cucunya yang jadi lurah, kepada siapa paman bibinya yang jadi birokrat pejabat, kepada keturunannya, kepada sanak famili kerabatnya. Berkiblat jangan cuma dalam sholat, tapi berkiblat secara filosofis dalam seluruh aspek kehidupan kepada kiblat al-musyarrafah. Betul? Artinya harus tunduk dan taslim, berserah diri dengan aturan Allah, yaitu syariat agama Islam. Syariat agama Islam itu punya berapa tujuan tadi itu? Halo, punya berapa tujuan tadi itu? 5. Langsung aneh 5 semua. Syariat Islam itu punya berapa tujuan tadi itu? Ada ada 5. Saya ngomong 7 itu barusan. Nah, syariat Islam itu ada punya berapa tujuan? Ada 8. 1 menjaga agama, 2 menjaga nyawa, 3 menjaga akal, 4 menjaga keturunan, yang kelima menjaga harta. Alhamdulillah. Kira-kira jelas apa jelas? Nah, ntar kita dimasukin tuh ke bulan suci Ramadan, malam dikurangin istirahat, siang dilarang makan dan minum, biar badan kita taslim, berserah diri dengan ketetapan Allah. Biar nanti keluar dari Ramadan, pejabatnya, aparatnya, presiden, rakyatnya, ulamanya, kiainya, santrinya, jamaahnya, habaibnya, semuanya siap tunduk dan berpasrah diri terhadap hukum Allah. La'allakum tattaqun. Kira-kira jelas apa jelas? Nah, itu poin pertama dalam bulan Sya'ban. Dan kejadian yang kedua, di bulan Sya'ban adalah 1 bulan. Makanya Nabi mengatakan Sya'banu syahri, Sya'ban itu adalah bulanku. Kenapa? Karena di bulan Sya'ban Allah turunkan ayat yang menyuruh kita untuk bersalawat atas Nabi, di mana Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Mari kita lihat dalam tafsirnya. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusallun, mereka berselawat ala nabi, atas nabi. Salawat Allah atas nabi, kata para ahli tafsir, ayathnuna ala nabi, artinya bahwa Allah memuji Nabi di kalangan para malaikat mukarrabinnya alaihimussalam. Jadi ketika Allah berselawat atas Nabi, berarti Allah meneriakan nama kita punya Nabi, Allah menggaungkan nama kita punya Rasul dengan pujian dan pujaannya di atas para malaikat-malaikat Allah alaihimussalam. Allah banggakan kita punya Rasul di hadapan para malaikat mukarrabin. Dan apa artinya para malaikat berselawat? Artinya saudara, yad'una lahu wa yubarrikuna lah. Artinya salawat malaikat atas Nabi adalah memberkati Nabi dan mendoakan Nabi. Betul. Sehingga ketika kita berselawat, sama kita semua memuji Nabi, sama kita semuanya saudara mendoakan Nabi, sama kita menyampaikan berkah kepada Nabi, dan akhirnya doa itu akan berpulang kepada kita semuanya, insya Allah. Alhamdulillah. Maka oleh karena itu rajin-rajinlah berselawat atas Nabi, karena man shalla alaihi salatan, barang siapa yang berselawat atasku 1 kali salawat sallallahu alaihi, maka Allah pasti akan menjawab salawatnya di asyri salawatin, dengan 10 kali salawat. Dan di dalam kitab saudara Abwabul Faraj yang ditaklif oleh Sayyid Abuya Sayyid Alwi Al-Maliki Al-Hasani radhiyallahu anhu, yang disebut yaitu kitabnya Abwabul Faraj, disebutkan di dalam kitab itu bahwa sholawat adalah salah satu perangko kilatnya doa kita agar diterima oleh Allah. Bahwa sholawat adalah merupakan perangko kilat
pengharapan dan cita-cita dikabul oleh Allah. Manakala orang-orang yang berdoa tanpa membacakan sholawat, dia akan bergantung tidak di langit, tidak di tanah, saudara. Muzabzabin, bergantung tidak nyampe ke langit dan tidak nyampe ke tanah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ramai-ramailah kita baca sholawat. Siap sholawatan, siap sholawatan. Yuk kita suburkan kalbu kita dengan sholawat. Kita perbaiki hati kita dengan sholawat. Kita perkaya jiwa kita dengan sholawat. Salawat syifa semuanya. Siap teriak semuanya? Halo, siap teriak? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha samawati. Allahumma ya muqallibal qulub
Di ujung surat Al-Kahfi Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Barang siapa yang berharap bisa berjumpa dengan Tuhannya, falyamal amalan shalihan, maka beramalah dengan amal saleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dan jangan pernah menduakan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dengan sesuatu apapun. Dalam ayat yang lainnya disebutkan bahwa orang tidak bisa berjumpa dengan Allah illa man ata biqalbin salim, kecuali yang pulang kepada Allahnya membawa hati yang selamat, hati yang bersih dari iri, dari dengki, dari kebencian kepada orang-orang yang tidak layak dibenci, sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Maka perbanyaklah sholawat syifa ini Abu, agar zahir, batin, hissi, ma'nawi kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga jadi suami yang baik bagi istrinya, istri jadi istri yang baik buat suaminya, orang tua menjadi orang tua teladan bagi anaknya, dan anak-anaknya pun menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Besok hari anak kita menjadi pejabat baik kepada rakyatnya. Besok hari anak kita menjadi rakyat baik kepada tetangga-tetangganya, sehingga dunia ini gemah rifah lau dinawi, bahagia sejahtera lahir batin dunia dan akhirat. Atas nama pribadi, atas nama organisasi, atas nama majelis, saya sampaikan penuh keceriaan, kebanggaan, tahniah, ucapan selamat kepada seluruh jajaran panitia dan ibu bapak sekalian masyarakat di sini, dengan ucapan selamat di kedua Syahrillahil Mubarak, dengan akan datangnya tidak lama lagi yaitu bulan suci Ramadan. Semoga Allah berikan kepada kita kekuatan taufik sehingga siang dan malam 24 jam saban hari di Ramadan tidak kita lepas, tidak kita biarkan lewat begitu saja tanpa makna, sehingga keluar kita dari bulan suci Ramadan sekujur tubuh kita sudah diperisai, dipagari dengan rahmat Allah dari ancaman dilatan Islam, neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga pesantren Ramadan tahun ini malamnya dengan menu, dengan pelajaran tarawih, dengan qiyamul lail, siangnya dengan kering tenggorokan dan lapar perut, semoga bisa menaklukkan ego, bisa menaklukkan gengsi para pejabat-pejabat kita, bisa menaklukkan syahwat dunia para pejabat-pejabat kita, sehingga mereka menjadi aparatur pemerintahan yang baik untuk negeri dan rakyatnya. Amin ya rabbal alamin. Saya yakin kalau Ramadan ini semuanya diterima oleh Allah, anak bangsa termasuk pejabat-pejabatnya, Syawal nanti sudah insaf, Syawal nanti sudah insaf, sudah bersih, suci, kembali kepada fitrah, dan akhirnya
semua kehidupan kita di sisi apapun, di aspek apapun, membawa kemaslahatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Selamat menyongsong bulan suci Ramadan. Kepada ibu bapak sekalian, semoga kita dijadikan orang-orang yang beruntung di bulan suci Ramadan, mendapatkan malam Lailatul Qadar yang keagungannya, keberkahannya jauh lebih hebat daripada 83 tahun lebih dalam seusia hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Usikum wa nafsi bi taqwallah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.